Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk Pak Jati dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Florencia Kalista dengan NIM 21010117116. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai analisa value engineering, Georgia Department of Transportation. Kita awali dengan deskripsi proyek. Tujuan dari proyek ini yang diusulkan adalah untuk memberikan perbaikan operasional di sepanjang I-20 arah timur di sekitar persimpangan I-285 dari sekitar Columbia Drive ke persimpangan jalan I-20 atau Panola di DeKalb County. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk memperbarui dan memperpanjang masa operasional segmen kritis sistem antar negara Georgia. Proyek ini diperlukan untuk mengatasi masalah operasional yang dihasilkan dari I-20 arah timur antara I-285 dan Wesley Chapel Road. Pekerjaan konstruksi ini diusulkan sebagai peningkatan operasional sementara sepanjang I-20 arah timur di daerah yang disebutkan di atas. Proyek ini dirancang sebagai proyek perbaikan sementara saja dengan umur desain kurang lebih 10 tahun. Proyek yang lebih besar direncanakan untuk jarak jauh, tetapi sumber pendanaannya belum diamankan untuk implementasinya. Selanjutnya, ada 4 pertukaran utama pada proyek. Yang pertama, I-20 di Columbia Drive, tidak ada perubahan yang direncanakan. Yang kedua ada I-20 dan I-285, jalan dari I-285 arah timur ke I-285 akan didesain ulang. Terus yang ketiga ada I-20 di Wesley Chapel Road, landai timur dan off akan didesain ulang. Yang keempat ada I-20 di Jalan Panola, jalur timur akan dilenyapkan. Ada 2 persimpangan utama pada proyek. Yang pertama ada I-20 landai timur di Wesley Chapel Road. Konstruksi tanjakan yang diusulkan akan mengikat persimpangan yang ada. Dan yang kedua ada I-20 landai timur di Panola Road, yaitu konstruksi tanjakan yang diusulkan juga akan mengikat persimpangan yang ada. Selanjutnya ada biaya konstruksi. Perkiraan biaya konstruksi untuk proyek ini diproyeksikan sebesar $61.654.000. Tidak ada biaya hak jalan, sementara utilitas yang dapat digantikan diperkirakan mencapai $3.222.852. Dan proyeksi total biaya untuk proyek ini adalah sekitar $64.876.940. Selanjutnya ada proyek rekayasa nilai. Kita awali dengan fase investigasi atau informasi. Selama fase kerja ini, tim value engineering menerima pengarahan dari staf Departemen Transportasi Georgia atau GDOT dan konsultasi desain mereka dari Arcadis. Pengarahan ini mencakup diskusi tentang niat desain di balik proyek, masalah biaya, dan keterbatasan proyek fisik. Dalam sesi kerja yang diikuti, tim value engineering mengembangkan model biaya dari data biaya yang diberikan oleh desainer dan membiasakan diri dengan gambar konstruksi dan data lain yang disediakan oleh tim. Yang kedua, masuk fase analisis. Selama fase ini, tim value engineering menentukan fungsi proyek. Pasang kata kerja atau kata benda ini membentuk dasar analisis fungsi yang membedakan upaya rekayasa nilai dari latihan pemotongan biaya yang berpotensi merusak. Diagram FAST disiapkan untuk menyoroti fungsi proyek yang diperlukan. Berikut adalah diagram FAST dari proyek ini. Bisa dilihat pada layar. Dilanjutkan dengan fase berikutnya, yaitu fase spekulasi. Tim value engineering melakukan sesi curah pendapat untuk mengidentifikasi ide-ide yang mungkin membantu memenuhi tujuan proyek. Mulai dari melihat cara-cara untuk memperlebar jalur 11, Lanestoke 12 yang diusulkan, dan mengurangi biaya di suara melalui jenis dinding alternatif, bahan alternatif, atau dengan mengurangi ketinggian dinding dan panjang ran. Dan yang ketiga, tinjau desain geometris lalu lintas untuk menambah desain yang sudah efektif untuk mengurangi konflik di sepanjang bagian koridor I-20. Selanjutnya masuk ke fase evaluasi setelah tim value engineering mengidentifikasi ide-ide kreatif.
perlu untuk memutuskan alternatif mana yang akan dipilih. Ini adalah pekerjaan dari fase evaluasi. The Value Engineering merefleksikan kembali kendala dan tujuan proyek yang dibagikan oleh dengan tim oleh perwakilan pemilik dan anggota tim desain. Selanjutnya masuk ke fase pengembangan. Di fase ini, The Value Engineering mengembangkan masing-masing alternatif yang dipilih. Jika waktu memungkinkan, maka tim akan mengembangkan rekomendasi tambahan. Selanjutnya masuk ke fase rekomendasi, yaitu sama fase ini tim value engineering meninjau ide alternatif untuk mengonfirmasi mana yang sesuai untuk proyek, memberikan kesempatan untuk berhasil, dan yang akan meningkatkan nilai proyek jika diimplementasikan. Berikutnya yaitu fase presentasi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tim membuat outbriefing, yaitu informal pada hari terakhir lokakarya. Presentasi ini dirancang untuk memberitahu pemilik dan desainer tentang temuan awal studi value engineering ini. Laporan tertulis ini dimaksudkan untuk meresmikan temuan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke setiap rekomendasi. Total ada 9 rekomendasi. Kita mulai dari rekomendasi yang pertama, yaitu gunakan 10 dengan pengganti bahu luar 12 di jalur CD. Nah, untuk desain aslinya itu yaitu membangun 12 bahu luar sepanjang jalur CD. Nah, tapi untuk alternatifnya itu menggunakan 10 beraspal di luar bahu sepanjang jalur CD. Nah, peluangnya itu apa aja sih? Yang pertama itu pengurangan jumlah trotoar kedalaman penuh, yang kedua itu pengurangan biaya konstruksi, dan yang ketiga itu adalah pengurangan waktu konstruksi. Untuk resikonya belum bisa dijelaskan. Berikutnya yaitu rekomendasi yang kedua, yaitu berkoordinasi dengan proyek preserving pemeliharaan yang direncanakan. Desain aslinya itu adalah penggilingan semua beton aspal di 2 jalur dalam kelapisan beton yang mendasarinya. Alternatifnya itu adalah koordinasi pengaspalan yang diperlukan dengan proyek pemeliharaan untuk menghilangkan satu lapisan PEM dan satu lapisan penggilingan. Nah, peluangnya itu, yang pertama adalah pengurangan biaya pengaspalan, dan yang kedua juga pengurangan waktu konstruksi. Untuk risikonya itu tidak ada yang jelas. Untuk rekomendasi yang ketiga, yaitu memanfaatkan 4% cross slope di bahu luar di bagian tangan. Desain aslinya itu menyerukan pembangunan bahu luar dengan trotoar kedalaman penuh di lereng silang 6% di bagian tangan. Untuk alternatifnya itu mengusulkan untuk membangun bahu luar dengan trotoar kedalaman penuh dengan kemiringan silang 4% di bagian tangan. Nah, untuk peluangnya itu yang pertama adalah biaya penggilingan di masa yang akan datang. Yang kedua juga pengurangan biaya yang meratakan di masa yang akan datang juga. Untuk risikonya, yang pertama dapat berdampak pada drainase aliran lembaran. Yang kedua juga perlu diketahui bahwa alternatif ini memberikan kesempatan untuk penghematan di masa yang akan datang tanpa biaya untuk proyek saat ini, sehingga menambah nilai dan utilitas untuk proyek saat ini. Berikutnya yaitu rekomendasi yang keempat, gunakan pagar pembatas dua sisi sebagai pengganti rel penghalang beton untuk memisahkan jalur CD dan GP. Untuk desain aslinya itu mengusulkan membangun barrier medan beton tipe 2 untuk pemisahan positif antara tujuan umum dan jalur CD dari perkiraan STA 65 hingga perkiraan STA 135. Alternatifnya itu mengusulkan menggunakan pagar pembatas rubuh wajah ganda tipe W sebagai pengganti rel penghalang beton. Untuk peluangnya itu ada 3. Yang pertama, penghematan biaya pertama pada bahan yang digunakan. Terus yang kedua, kurang mengganggu untuk penghapusan pelebaran di masa yang akan datang. Terus yang ketiga, pengurangan waktu pemasangan. Untuk resikonya itu ada 2, yaitu yang pertama membutuhkan revisi drainase, dan yang ketiga itu meningkatkan biaya pemeliharaan. Selanjutnya ada rekomendasi kelima, yaitu gunakan pipa logam bergelombang untuk drainase jalan CD. Desain asli itu mengusulkan menggunakan pipa beton bertulang untuk drainase di sepanjang garis penghalang yang memisahkan jalur tujuan umum dan jalur distribusi kolektor. Untuk alternatifnya itu adalah menggunakan pipa logam bergelombang untuk drainase di sepanjang garis penghalang yang memisahkan jalur tujuan umum dan juga jalur distributor kolektor.
Untuk peluangnya yaitu pengurangan biaya drainase dan juga pengurangan konstruksi. Untuk risikonya tidak ada yang jelas. Berikutnya rekomendasi yang keenam yaitu gunakan dinding MSE sebagai pengganti dinding penahan beton cast in place. Untuk desain aslinya itu penggunaan dinding penahan CIP standar GDOT. Dinding mulai dari ketinggian 2,5 kaki hingga 7 kaki berjalan di sepanjang sisi selatan proyek untuk hampir seluruh panjang segmen antara I-285 dan West Capel Road dan sebagian lagi antara West Capel Road dan Panola Road. Alternatifnya itu mengusulkan penggunaan dinding MSE sebagai pengganti dinding penahan di tempat. Alternatif yang mempertahankan amplop dinding desain asli dan juga geometri. Untuk peluangnya itu ada banyak. Yang pertama ada penghematan, kedua mengurangi waktu konstruksi, yang ketiga desain GDOT standar tersedia, yang keempat meningkatkan estetika, dan yang kelima dinding MSE telah digunakan pada koridor ini. Untuk risikonya itu tidak ada yang jelas. Selanjutnya ada rekomendasi yang ketujuh yaitu efek dinding suara ke dinding penahan beton jika sesuai. Untuk desain aslinya itu penyediaan dinding suara di sepanjang kedua sisi koridor. Saat ini dinding penahan CIP digunakan berdekatan dengan jalan raya. Untuk alternatifnya itu mengusulkan penerapan teknik stabilitas tanah untuk memfasilitasi lereng yang lebih curam sebagai pengganti dinding penahan di tempat. Alternatifnya mempertahankan geometri jalan raya asli. Untuk peluangnya itu yang pertama penghematan, yang kedua pengurangan waktu konstruksi, yang ketiga konstruksi yang kurang mengganggu, dan yang keempat itu menyimpan. Untuk resikonya tidak ada yang jelas. Selanjutnya ada rekomendasi yang ke-8 yaitu gunakan tumpukan lembaran sebagai pengganti dinding penahan beton casing flex. Untuk desain aslinya sendiri itu penggunaan dinding berdasar CIP ini sama seperti yang sebelumnya. Untuk alternatifnya itu adalah penggunaan tumpukan lembaran sebagai pengganti dinding penahan casing flex. Alternatifnya itu mempertahankan amplop dinding desain asli dan juga geometri seperti rekomendasi yang ada sebelumnya. Untuk peluangnya itu penghematan, yang kedua pengurangan waktu konstruksi, yang ketiga tumpukan lembaran dapat diselamatkan untuk digantikan nanti sehingga menghasilkan penghematan tambahan di masa yang akan datang. Untuk risikonya juga tidak ada yang jelas. Selanjutnya untuk rekomendasi yang ke-9 atau yang terakhir yaitu menunda pemasangan dinding penghalang suara di sepanjang jalan barat. Desain aslinya itu mengusulkan pemasangan penghalang suara di sepanjang jalan lintas barat atau offside. Untuk desa alternatifnya itu mengusulkan menunda pemasangan dinding penghalang suara di sepanjang jalan barat sampai saat itu bagian barat jalan direkonstruksi. Untuk peluangnya itu adalah pengurangan biaya keseluruhan dan risikonya itu juga tidak ada yang jelas. Nah, sekian presentasi untuk kasus 10 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, salah-salah kata. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk yang sedang menyaksikan. Terima kasih.